Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di morning briefing bersama TSC di sini. Di sini sekarang kita akan membahas mengenai IHSG untuk potensinya, apakah hari ini, bagaimana outlooknya, dan juga beberapa saham yang dinilai potensial untuk hari ini. Oke, baik, kita langsung saja untuk di IHSG pada perdagangan kemarin pada tanggal 1 September mengalami minus atau pelemahan minus 0,36% ya. Tapi di sini untuk koreksi ini masih dinilai cukup ya, koreksi sehat aja karena dia masih berada di rentang sideways-nya, masih berada di rentang konsolidasinya. Dan juga yang perlu teman-teman di sini ketahui bahwa ternyata pada hari kemarin itu ada akumulasi dari pihak foreign asing sebanyak 16,5% di sini, lebih banyak dibandingkan sell-nya. Itu yang menjadi sentimen positif, walaupun yang kemarin kita sempat dengar kalau bensin akan naik harganya berpengaruh dengan inflasi dan lain-lain. Mungkin itu untuk news di minggu depan nanti ataupun beberapa hari ke depan. Untuk hari ini semuanya masih adem ayem. Untuk hari ini kemungkinan dia akan bergerak. Kita pantau saja di sini. Kita pastikan kalau dia tuh masih bergerak di sini. Dan jangan kaget kalau hari ini tiba-tiba akan terjadi yang namanya koreksi. Dia akan koreksi di supportnya hingga 7080. Kalaupun yang lebih ekstrim bisa hingga sampai 7100 7010 kira-kira ya. Di sini low-nya berapa? Low 7015 seperti itu. Teman-teman semua, yang paling penting adalah waspada aja, disiplin dengan trading plan-nya agar tidak nyangkut. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk dari pilihan beberapa sahamnya yang diantaranya ada Karya, TRGU, Siko, MBSS, Dewa, SMMT, SBMA, dan Icon. Baik, oke. Yang pertama kita bahas dulu Karya ya. Baik, untuk karya kemarin ada kenaikan yang lumayan wow di sesi kedua, tiba-tiba ada naik ya. Dan ternyata tuh kemarin itu ada akumulasi dari pihak asing sebanyak 1 juta lot. Lalu dari segi broker transaction itu sendiri juga adanya akumulasi oleh broker CP, AK, dan PD di sini yang cukup dominan dibandingkan dengan YP, AZEP yang melakukan distribusi. Maka bisa dibilang karya ini memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikannya di hari ini. Dengan resistennya, target kita pasang di 300 saja, dan untuk supportnya kita bisa set di 246. Bagi yang berminat silahkan, disclaimer on ya. Baik, kita langsung lanjut saja ke saham selanjutnya. Emiten selanjutnya ada TRGU. Untuk TRGU, sebentar kita langsung cek di sini aja untuk stock price-nya. Apakah kemarin ada akumulasi dari foreign? Ternyata ada. Lalu untuk broker transaction-nya kemarin, kita lihat di sini, ternyata di sini ada dari broker CC atau Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas. Adanya distribusi yang cukup lumayan ya, dan juga XC dan MG. Mari kita lihat untuk teknikalnya. Untuk TRGU ini sebenarnya cukup baik dari segi teknikalnya. Kenapa? Karena kita posisi sekarang itu dekat sekali dengan yang di supportnya. Kalaupun kita entry di sini, siap-siap aja misalkan amit-amit kalau dia jatuhnya di resistennya kita sudah dekat nih di 276. Tapi kalau targetnya up, kita pantau jika besok ada breakout di 310, dia bisa hingga ke resisten selanjutnya di 342. Di hal ini juga didukung oleh dari volumenya yang cukup tinggi ya. Untuk di perdagangan kemarin tiba-tiba ada lonjakan volume yang bisa cukup berpotensi seperti itu. Baik, kita langsung lanjut saja ke emiten selanjutnya, ada Siko. Untuk Siko kemarin itu, sebentar kita lihat sama-sama, ada kenaikan hingga ke 13,72%, dan juga adanya akumulasi dari pihak asing. Dari segi broker transaction itu sendiri, Siko adanya akumulasi. Sayang sekali ya, untuk Siko ini ternyata ada distribusi oleh XA, broker XA yang cukup lumayan banyak, cukup signifikan. Sedangkan yang entry di sini YP, MG, PD. YP ini rata-rata biasanya adalah anak-anak yang retail. Jadi perlu was-was untuk Siko. Untuk di perdagangan hari ini Siko perlu sangat sekali was-was. Siko di sini ada support yang bisa kita lihat sama-sama. Kita set aja di daerah sini. Kenapa? Karena dia tuh gap di sini. Gap akan cenderung ditutup, tapi kita nggak tahu kapan.
Target selanjutnya bisa hingga 250, tapi melihat walaupun volumenya cukup banyak, kita bisa asumsikan ini adalah retail yang masuk. Sedangkan yang jualan itu adalah bisa broker-broker non-retail. Agak lebih perlu hati-hati. Baik, kita langsung lanjut ke emiten selanjutnya, ada emiten MBSS. MBSS, Mitra Bahtera Segara Sejati. Kita lihat dulu untuk dari ini apakah dia ada akumulasi. Oh, ternyata tidak ada ya untuk akumulasi dari foreignnya. Di hari ini kemarin ada kenaikan 6,31%. Lalu untuk dari broker lokalnya ternyata ada akumulasi ya dari broker BQ. Ini sangat berpotensi sebetulnya MBSS. MBSS ini terpantau ada breakout pada penutupan kemarin dengan resistennya sebelumnya di 1080 dan kemarin ternyata ditutup di 1095 dengan volume yang cukup mendukung, sangat mendukung sekali ini. Dia kemungkinan memiliki potensi untuk melanjutkan trennya up lagi. Hingga target berapa? Kita bisa pasang saja target terdekatnya, sangat dekat sekali di 1120 atau ya bisa kita juga pasang 1140. Untuk realistisnya di 1120. Oke. Dan selanjutnya ada di 1170 untuk MBSS ini gitu. Baik, lalu lanjut untuk saham selanjutnya ada saham Dewa. Saham Dewa, coba kita sama-sama lihat untuk dari apakah ada akumulasi dari pihak asing. Dewa, bukan Dewi. Dewa. Baik. Ternyata kemarin ada penjualan sangat fantastis oleh pihak asing untuk saham Dewa ini. Sentimen negatif ya. Kita coba lihat untuk dari bandar lokalnya. Apakah wow, di sini ada banyak ya untuk akumulasinya dari bandar yang di lokal. Ini ada FS, broker-broker lokal. FS MGAZ ini cukup wow sekali sampai 1 juta lot, sedangkan yang jualan cuma 600.000 lot. Baik, untuk Dewa kita lihat dari segi teknikalnya, Dewa berpotensi hingga ke 90 resistennya. Jikalau Dewa melewati resistennya di 90, dia akan berpotensi menuju resisten selanjutnya di 100, yang merupakan adalah resisten psikologis, biasanya seperti itu. Dan kalaupun jatuh, supportnya ada di area harga 78 hingga 77. Jika bagi yang berminat, silahkan masuk. Tapi ini sepertinya cukup jauh ya. Misalkan kalau kita masuk di harga kemarin, turunnya sampai 10%, tapi upside-nya cuma 5-6%. Tapi kalau ini gold sampai breakout, dia bisa naik sampai 17%. Ini termasuk high risk. Seperti itu. Baik, untuk emiten selanjutnya mari kita bahas untuk emiten SMMT. Emiten SMMT ini kita lihat dulu apakah ada akumulasi dari pihak asing. Ternyata ada ya. Sebanyak 500.000 lot, kemarin ada kenaikan 4%. Untuk SMMT ini ada dari pihak YBAK yang akumulasi dan GRYU untuk yang distribusi tidak terlalu signifikan ya. Masih sehat sahamnya. Untuk SMMT ini bukan SMMT yang di Indonesia. Ini Indonesia. Baik, untuk SMMT ini dia cukup baik. Kenapa? Kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Karena di sini ada beberapa kali pantulan yang serupa ya. Di sini cukup baik nih. 1, 2 ya. Habis itu ada 3. Di sini juga ada sempat sebelum hampir aja. Di sini ada perlawanan lagi, orang udah mulai nyicil. Orang mulai nyicil masuk lagi. Jadi kalau kita masuk di sini pas banget. Di sini itu ada candle hijau. Pas di supportnya dengan upside hingga kita lihat 15%. Kita pasang target saja. Tapi kalaupun kita perlu SL, kita taruh jika close di bawah 735 ya baiknya di SL kita minus 4%. Lebih baik demikian daripada kita boncos seperti itu. Jadi SMMT ini cukup menarik untuk sebetulnya. Baik, langsung lanjut ke emiten selanjutnya, ada emiten SBMA.
Baik, untuk SBMA sebetulnya hari ini mengalami minus ya, minus 2,94%. Sebelum kita bahas teknikalnya, kita lihat dulu apakah ada akumulasi dari pihak asing. Sebenarnya dia sedikit ya, hampir nggak ada, cuma 129 lot. Baik, untuk broker lokalnya coba kita lihat SBMA. SBMA yang banyak yang masuk dari pihak YP, Mirai ya. YP, broker YP itu rata-rata retail dengan sebenarnya di sini tuh ada distribusi dari broker kakak. Baik, tapi untuk dari segi teknikalnya sendiri, SBMA ini terpantau adanya pantulan ya. Kita harapkan ini sebenarnya ada pantulan. Kenapa? Dia sempat turun, lalu dia membuat adanya ekor di bawah. Artinya adalah ada perlawanan dari pihak buyer, mulai masuk buyer nih. Mulai masuk buyer dan dia pas sekali berada di close, ada di supportnya di harga 166 dan juga dia pas berada di atas MA5-nya. Baik, seperti itu. Jadi sebetulnya saham ini juga cukup berpotensial gitu untuk hari ini. Baik, untuk selanjutnya emiten terakhir kita emiten Icon. Emiten Icon, kita lihat sebentar. Icon, apakah ada akumulasi dari pihak foreign? Icon kemarin ada kenaikan hingga 12,32%, tapi sayang sekali dari pihak asingnya ada distribusi. Kita lihat untuk dari broker lokalnya, kita lihat untuk Icon sama-sama. Kalau ternyata ada PD, XL, dan XC yang melakukan akumulasi lebih banyak dibandingkan II, YP, dan KK yang melakukan distribusi. Maka Icon ini masih dalam tahap akumulasi ya. Bisa kita sama-sama lihat menggunakan MA5, MA20 dan MA60 di sini bahwa saham Icon ini, bukan Icon yang ini bukan Icon. Saham Icon yang ini. Nah, baik. Ini termasuk saham yang volatilitasnya sangat tinggi, tapi kita bisa manfaatkan untuk memperoleh cuan-cuan di sini sebetulnya. Bagi yang kuat jantungnya silahkan. Di sini kita bisa lihat kalau volumenya cukup banyak banget yang masuk ya untuk di hari ini, dan juga hari ini MA5-nya memotong atau golden cross di MA20-nya menuju MA60-nya. Saham ini berpotensi melakukan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Kita bisa lihat di sini, kita bikin sama-sama saja untuk Fibonacci-nya ya. Sebetulnya di sini, bentar, Fibonacci-nya berarti di sini ya. Di sini ada lagi untuk resistance-nya, resistance. Baik. Nah, baik, berikut ya untuk area-area resistance atap maupun lantainya. Ya, jika besok naik dia bisa menembus 83, maka dia berpotensi hingga 86 dan 87. Seperti itu. Baik, mungkin begitu berikut ya untuk Icon ini. Oke, baik, kita sudah bahas mengenai saham-sahamnya, saham-saham potensial semuanya kita sudah bahas, dan juga IHSG sudah kita bahas untuk di pagi hari ini. Baik, mungkin itu saja dulu. Saya dari TSJ pamit undur diri. Bagi yang suka dengan pembahasan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk klik like, follow, dan subscribe juga. Dan barangkali ada yang ingin memberikan masukan ataupun ingin memberikan request mengenai saham-saham apa yang ingin dibahas, silahkan komen di kolom komentar ya, jangan lupa juga. Dan jangan lupa juga untuk yang terakhir kalinya, informasi yang disampaikan di sini adalah sifatnya disclaimer adalah sifatnya edukasi yang perlu untuk dimatangkan lagi dan bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham. Do your own research. Baik, selamat pagi semuanya semangat trading, happy trading, sampai jumpa lagi di besok hari. Sampai jumpa.